Qalu amanna bi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimatu ilahin, kata ilah. Ilah itu yang kita biasa sebut dengan la ilaha. Ilah itu ta'ni ma'bud, maksudnya adalah yang disembah. Jadi ketika kita sebut la ilaha illallah, itu artinya tidak ada yang disembah kecuali Allah. Jadi tidak ada Tuhan di situ, itu maknanya yang disembah. Contoh dalam surah An-Nas, qul a'udzu birabbinas, katakanlah aku berlindung kepada Rabbnya manusia. Rabb itu zat yang maha mengatur. Malikin nas, raja, pemilik. Ilahin nas, ilahin nas, Tuhannya manusia. Tuhan di situ adalah yang disembah oleh manusia. Nah, jadi ilahin nas artinya yang disembah oleh manusia. Jadi la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, itu maksudnya tidak ada yang layak disembah kecuali Allah. Jadi itu. Jadi kata ilah dalam makna bahasa, secara bahasa itu mengandung pengertian sesuatu yang disembah. Wahia ismun mushtaqun, dan dia merupakan kata benda mushtaqun yang terbentuk minal fi'li, dari kata kerja alaha bil fathi, dengan harakat fathah. Alaha. Jadi kalau bahasa Arab itu kan ada kata dasarnya semuanya 3 huruf. Kataba, menulis, nanti berubah jadi kitab, buku. Alaha, ketika berubah jadi ilah, artinya yang disembah. Jadi alaha yalihu ilahan, nah, yang disembah, itu kata kerjanya. Jadi la ilaha, ilaha itu berasal dari kata alaha. Artinya fakullu mattakhadahun nasu, dan maka setiap apa-apa yang diambil oleh manusia ma'budan, sebagai sesuatu yang disembah, mundul qidami, dari sejak dahulu kala, yasihhu, benar atau boleh atau sah, ayyutlaqa alaihi ismu ilahin, untuk diletakkan kepadanya nama ilah. Jadi apapun yang disembah. Dulu animisme, dinamisme itu kan nyembah batu kan. Nah, batu itu ilah. Pokok kayu ilah. Sekarang orang-orang Nasrani nyembah Yesus. Yesus itu ilah, tapi bukan Allah. Ilah. Karena setiap yang disembah itu artinya ilah. Makanya dalam lafzul jalalah itu kita nggak boleh nyebut Allah saja, harus nyebut la ilaha illallah aja, harus dinafikan dulu. Karena manusia meletakkan ketuhanan kepada semua hal, kepada benda, kepada orang, bahkan kepada malaikat. Malaikat kan juga disembah kan? Mana dalilnya? Itu Roh Kudus itu. Roh Kudus itu yang dalam agama Nasrani itu kan dianggap Tuhan tuh kan. Dalam Islam kan kita anggap sebagai malaikat Jibril itu kan. Jadi orang Nasrani itu lengkap tuh, nyembah manusia, nyembah Tuhan, nyembah malaikat sekaligus tuh. Bapak, anak, Roh Kudus kan gitu kan. Nah, itu yang dalam perspektif kita yang kita anggap bahwa mereka itu di luar akidah yang benar. Walaupun mereka juga menganggap kita di luar akidah yang benar, karena kita nggak terima anak dan Roh Kudus itu sebagai Tuhan. Karena anak itu kan manusia, Yesus, Isa, sedangkan Roh Kudus itu adalah Jibril, dari kalangan malaikat kan. Nah, setiap yang disembah apapun itu kita sebut ilah. Maka dinafikan adalah lafzul jalalah, la ilaha, dibuang dulu. Makanya di dalam lafzul jalalah, di dalam syahadat kita, dalam pernyataan kita terkait dengan ketuhanan, disebutnya begini. La ilaha illallah, gitu kan? Ini dibagi 2. Nah, ini disebut dengan nafyun, ini disebut dengan itsbat. La ilaha nafi disebut nafyun, illallah disebut itsbat. Nafyun artinya peniadaan.
Sedangkan itsbat artinya penetapan. Nah, tidak sah penetapan kalau tidak ada peniadaan. Sebagaimana peniadaan saja tanpa ada penetapan juga tidak dibolehkan. Kalau kita tidak meniadakan terlebih dahulu, langsung kita tetapkan, maka ada Tuhan bersama dengan Allah. Karena kan belum dinafikan, belum dihilangkan, belum ditiadakan. Kayak saya katakan, Allah, apa namanya, yang disembah adalah Allah. Tapi tidak kita nafikan, tidak ada Tuhan. Maka bisa saja Allah Tuhan, yang lain juga Tuhan. Jadi musyrik kan? Karena menjadikan sekutu bagi Allah. Tapi kalau ditetapkan, dinafikan, tidak ditetapkan, kita katakan tidak ada Tuhan, jadi ateis. Jadi ateis. Setelah dinafikan kosongan, nggak ada lagi yang kita sembah, jadi ateis. Makanya orang ateis itu seperti kata Dr. Zakir Naik itu setengah, harus setengah Islam kan. Dia perlu hanya ilallah aja kan. Nah, la ilahnya udah dapat dia, ilallahnya belum. Nah, kalau yang lain ada yang bahkan memang jauh sekali karena dia menetapkan Tuhannya juga aneh-aneh, kayak Zoroaster, Tuhannya api ya. Nah, seperti itu. Nah, itu yang harus dipahami. Makanya para ulama akidah ada yang menjelaskan tidak boleh baca la ilaha illallah itu terputus nafasnya. Tidak boleh baca la ilaha, diam habis itu minum air dulu, illallah, itu haram hukumnya. Tidak boleh. Tidak boleh zikir itu kan, ada zikir la ilaha illallah. La ilah. Itu la ilahnya gedenya banget. Illallahnya nggak kebaca, dosa itu. Makanya kalau baca la ilaha illallah itu hati-hati. Ada zikir yang mau yang hantar-hantar itu kan. Nah, kadang-kadang yang mengajarkan benar mungkin bacaannya. Tapi jamaah ini kan banyak orang awam. Yang di depannya ini kan banyak orang awam nggak paham. Dia orang la ilaha illallah, dia gede juga suaranya. La ilaha. La ilaha illallahnya nggak dibaca. Dosa itu. Itu dosa besar. Maka zikir terbaik la ilaha illallah itu adalah dengan membaca keseluruhannya tanpa putus nafas. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kenapa tidak diputuskan? Karena kalau diputuskan ada peniadaan, tidak ada penetapan, bahaya. Ada penetapan, tidak ada peniadaan juga berbahaya. Karena dua-dua itu mengikat. Tidak bisa dipisahkan. Bisa dipahami sampai di sini ya? Baik. Faminan nasi, dan dia kari pada kalangan manusia, manittakhadha syamsa ilahan. Ada yang mengambil matahari sebagai Tuhan. Tuhan di sini adalah yang disembah. Berarti dia menjadikan matahari itu sebagai sesuatu yang disembah. Ai ma'budan, atau yang disembah. Wa minhum manittakhadha an-nara ilahan. Siapa penyembah matahari? Suku Maya. Maya itu nyembah matahari. Suku Inka Maya tuh, yang di Amerika Latin, yang punya piramid juga. Jepang itu benar itu, Shinto ya, Shinto nyembah matahari dia ya. Betul ya? Jangan, kalau nggak salah ya, nanti kita ngomong-ngomong aja tiba-tiba salah. Ya gitu ya. Wa minhum man ittakhadha an-nara ilahan, dan dikiri pada mereka ada yang mengambil api menjadi Tuhan. Nah, ini Zoroaster yang ada di Persia. Wa minhum man ittakhadha al-qamara ilahan, dan ada juga yang mengambil bulan sebagai Tuhan. Ini kaum Saibah. Yang disebut dalam Al-Quran, innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-saibina. Nah, saibin itu, saibah. Kaum saibah itu penyembah bulan. Jadi dia Tuhannya malam aja, siang nggak ada. Karena siang keluar matahari ya. Wa minhum man ittakhadhal baqara ilahan. Ada juga yang menjadikan sapi sebagai Tuhan. Siapa ini? Bani Israel. Ketika dibuatkan sapi oleh Samiri. Nah, udah kita cerita 2 minggu kemarin pada saat bab benarkah Dajjal itu adalah Samiri? Benar bukan? Hah? Saya tanya aja. Wa kalimatu ilahin, dan kata ilah qad tutlaqu wa yuradu biha, terkadang ditetapkan dan diinginkan dengannya maknaha faqat, maknanya saja. Jadi ketika disebut ilah itu enggak menunjukkan kepada apapun, karena itu bukan nama. Jadi hanya maknanya saja. Saya mengatakan nih, matahari adalah Tuhan. Ya kan? Itu begitu keluar matahari pagi, seperti orang yang penyembah matahari itu, dia mengatakan begini, matahari itu adalah Tuhanku. Dia katakan begitu kan?
Apakah Tuhan itu adalah nama? Bukan kan? Dia hanya menginginkan makna dari kata Tuhan itu yang ingin dia nisbahkan kepada matahari. Nama matahari kan bukan Tuhan kan? Seperti itu. Nah, makanya ada orang nyembah batu. Dia pikir itu Tuhan. Padahal enggak, namanya batu bukan Tuhan. Karena Tuhan itu bukan nama. Itu maksudnya. Dia makna. Tuhan bukan nama, tapi makanya penyebutan kata ilah yang diinginkan itu maknanya, bukan namanya. Orang nyembah apalagi misalkan kayak nyembah sapi tadi ya, seperti kaum Bani Israel pada masa Samiri itu ya. Namanya ya sapi. Walaupun sapi sendiri nggak tahu dia namanya sapi ya. Iya kan? Siapa pelihara ayam di sini? Ada? Pernah nggak nanya ke ayam di rumahnya, kamu tahu nggak namamu ayam? Pernah nanya nggak? Dia sendiri tentu tahu dia namanya ayam. Karena ayam itu kita yang ngasih ya. Nah, dia nggak tahu nama ayam. Buktinya saya Amna itu nggak bisa protes karena saat itu saya nggak tahu bahwa saya kasih nama Amna. Kalau saya bisa protes, kasih namanya Muhammad kan itu misalnya kira-kira gitu ya. Tapi kan nggak bisa kita protes. Jadi kembali kepada tadi, namanya adalah sapi. Tapi ketika itu disebut Tuhan, bukanlah itu maknanya nama, tapi hanya dari sisi maknanya saja, artinya saja. Jadi ketika dikatakan sapi itu adalah Tuhan, Tuhannya bukan nama, namanya adalah sapi. Maknanya Tuhan, yaitu sesuatu yang disembah. Bisa dipahami, kira-kira mudah ya memahaminya ya. Jadi jangan dianggap nanti ini Tuhanku, Tuhan itu nama, bukan. Tuhan itu makna, bukan nama. Jadi ketika diletakkan diinginkan kata ilah, maka yang diinginkan adalah maknanya. Ai ma'bud. Apa makna yang terkandung padanya? Sesuatu yang disembah. Kama fi qoulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 59, faqala ya qaum ubudullaha. Maka berkatalah, wahai kaum, sembahlah oleh kalian Allah, malakum min ilahin ghairuh, kalian tidak punya Tuhan manapun selain Dia, selain Allah. Tuhan yang di situ bukan nama itu, bukan nama, tapi artinya sesembahan selain daripada Allah. Jadi yang diinginkan maknanya. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, alladzi lahu mulkus samawati wal ard, yang memiliki kerajaan langit-langit dan bumi. La ilaha illahu, dan tidak ada Tuhan kecuali Dia. Yuhyi wa yumit, yang menghidupkan dan mematikan. Tidak ada Tuhan kecuali Dia. Nah, Tuhan itu nama apa bukan? Bukan. Tidak ada Tuhan melainkan Dia, maksudnya tidak ada sesuatu yang disembah kecuali Allah. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, la ilaha illa huwa subhana. Nah, ini kenapa copot ini? Nah, ini nggak usah dipakai. Ini namanya masalah teknis. Masalah teknis. Ini bab teknis. Kita lanjutkan. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Subhanah, maha suci Dia. Amma yusyrikun, dari apa-apa yang disyirikkan oleh mereka. Fal haqqu subhanahu wa ta'ala, maka Allah yang maha benar subhanahu wa ta'ala, yu'akkidu fi hadhil ayat, menguatkan pada ayat-ayat ini, annahu la ma'buda, bahwasanya tidak ada yang disembah illa huwa tabaraka wa ta'ala, kecuali Dia tabaraka wa ta'ala. Jadi kata ilah dalam beberapa ayat yang kita baca tadi itu tidak mengandung arti nama, tapi mengandung maksud yang terkandung dari makna. Baik. Wa qad tutlaqu kalimah ilahin. Nah, jadi itu makna yang pertama ya. Apa makna pertama dari ilah? Sesuatu yang disembah dalam perspektif maknanya saja. Yang diinginkan maknanya saja. Bisa dipahami? Yang kedua, wa qad tutlaqu kalimah ilahin, dan terkadang diletakkan kalimat ilah, wa yuradu biha, dan diinginkan dengannya al-haqqu azza wa jalla, Allah yang maha benar azza wa jalla. Jadi kata ilah yang pertama itu hanya diinginkan dari sisi maknanya saja, sedangkan makna yang lain, makna yang kedua, itu yang diinginkan adalah Allah, menunjukkan kepada zat Allah. Cuma itu saja, nggak ada yang lain. Karena dalam perspektif Islam, kata ilah tidak diletakkan kepada siapapun kecuali kepada Allah. Kenapa? Karena kita sudah menafikan semua ilah tadi kan. La ilaha, tidak ada Tuhan, tidak ada yang disembah, kan dinafikan semua. Berarti tidak ada lagi
yang boleh disembah kecuali Allah. Jadi dari makna umum, kata ilah boleh dipakai kepada semua yang disembah. Tapi secara khusus, kata ilah itu hanya merujuk kepada Allah. Kenapa boleh misalkan secara umum merujuk kepada yang lain? Karena banyak orang yang tidak beragama Islam, yang di luar akidah kita, yang juga menyembah Tuhan berbagai macam. Tapi bagi dalam konsep ketuhanan dalam Islam sendiri, kita tidak punya Tuhan selain Allah. Maka dalam konsep ini, ilah itu hanya Allah. Bisa dipahami? Jadi ada dua maknanya. Ketika kita melihat ke eksternal Islam, keluar, maka kata ilah itu bisa digunakan, tapi dari perspektif makna, bukan nama. Tapi ketika melihat ke dalam, maka ilah itu hanya Allah. Nah, jadi sekarang perspektifnya mau lihat kemana? Ya. Makanya kalimat la ilaha itu penting, karena kita bisa bukan hanya melihat ke dalam saja, tapi juga bisa melihat keluar, kan? Kita tidak hanya melihat dari perspektif akidah kita sendiri, tapi juga melihat dari perspektif akidah yang lain. Sehingga makanya kalimat la ilaha itu penting. Makanya orang masuk Islam nggak bisa kalau ini belum diucapkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Kan nggak mungkin orang masuk Islam. Iya. Mana duit 200.000 kasih ke masjid. Jadi Islam. Kan nggak begitu. Nggak bisa begitu. Atau masuk Islam. Iya. Sembelih dulu ayam 4 ekor. Kan nggak begitu, kan? Tapi masuk Islam, ya syahadat. Iqrar. Kenapa iqrar ini penting? Untuk membentengi kita dari berbagai macam akidah yang di luar itu. Nah, itu pentingnya. Baik, saya ulangi sedikit biar nggak salah paham. Ketika kita melihat keluar, maka kata ilah dimaknai sebagai sesuatu yang disembah, apapun itu. Dan hanya diinginkan dari sisi maknanya saja. Tapi ketika kita melihat ke dalam, ke akidah kita Islam, maka ilah itu hanya digunakan kepada Allah. Nah, jadi makanya jangan nanti baca begini, baca surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Yang disembah oleh manusia ini bisa saja batu, bisa jadi tafsirkannya begitu. Enggak, ilahin nas itu Allah. Kenapa? Karena Al-Qur'an bicara ke dalam, bukan bicara keluar. Perspektif surah An-Nas itu bicara ke dalam, ke internal kita, akidah kita. Jadi ilahin nas di ayat ketiga surah An-Nas itu tidak menunjukkan sesembahan di luar Allah, bukan batu. Jadi jangan nanti dibayangkan, karena nanti dimanfaatkan pengetahuan ini oleh kaum liberalisme. Itu buktinya tuh. Al-Quran membenarkan kok ilahin nas, sesuatu yang disembah oleh manusia. Berarti Tuhan bukan satu. Berarti Islam membolehkan ada Tuhan lain selain Allah. Kan itu bisa dipakai itu. Penyesatan. Ya kan? Enggak, Anda nggak bisa tafsirkan ayat itu keluar. Tafsirkan ke dalam sesuai dengan akidah Islam. Kalau Anda tafsirkan, Anda pakai kemudian akidah di luar Islam untuk menafsirkan ayat Al-Quran, ya kacau. Ini kan sama seperti orang nggak sekolah suruh ngomong untuk menyelesaikan kasus krisis moneter, kan kacau. Ini kan kacau. Jadi bukan begitu, hati-hati memahaminya. Itu yang penting. Makanya dua pemahaman ini penting untuk dijaga nih. Kalau enggak nanti bisa salah kita memahami surah An-Nas itu. Bisa pahami ya? Sebelum sampai saya lanjut dulu nih. Ada pertanyaan nggak di sini? Saya nggak mau nih kacau nanti akidahnya. Kalau nggak paham. Bismillahirrahmanirrahim. Maksud saya sambil saya minum juga. Jangan sampai kacau. Karena bahaya, kacau akidah. Kalau cuma keluar rumah nggak apa-apa. Ini kacau akidah keluar agama. Kan keluar rumah. Nggak diakui lagi oleh Allah. Meskipun tinggal di buminya Allah masih. Kalau cuma keluar rumah sih nggak apa-apa. Ini keluar agama nih masalahnya. Ada lagi? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Saya anggap sudah paham. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, aja'alal alihata ilahan wahidan. Apakah dia menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak menjadi satu Tuhan saja? Inna hadza la syai'un ajab. Sesungguhnya ini sungguh sesuatu yang ajaib. Nah, ini saya nggak tahu siapa yang menjadikan ini. Ini pasti Nabi ini. Karena Nabi, contoh misalkan ambil contoh di Jazirah Arabiyah saat itu kan banyak Tuhan itu kan. Mana, Lata, Uzza itu kan Tuhan semua itu kan. Patung berhala itu kan dianggap sebagai Tuhan. Itu kan ilah bagi orang Arab saat itu. Rasulullah kemudian disebut oleh orang Quraisy, penyembah-penyembah patung berhala ini Muhammad ini sedang merubah Tuhan yang banyak ini menjadi satu Tuhan saja. Siapa satu Tuhan itu?
Allah. Ah, itu maksudnya. Paham ya? Ini kaitannya dengan ini, la ilaha illallah, menghapus banyak Tuhan tadi. Karena tugas para nabi kan, ada rasul menghapus banyak Tuhan tadi, la ilaha dihapus, Latanya bukan Tuhan, Manna bukan Tuhan, Uzza bukan Tuhan, illallah, kecuali hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah. Namanya adalah Allah. Ya, ini yang masuk aja alal alihata ilahan wahida. Bagaimana mungkin kemudian ada orang datang ingin menghapus banyak Tuhan menjadi satu Tuhan. Inna hadza la syai'un ujab, kata mereka. Ini sungguh sangat aneh sekali ini, sangat luar biasa sekali ini. Nah, ini. Jadi maksud saya, mereka tidak terbiasa dengan satu Tuhan karena mereka menyembah banyak Tuhan. Sama seperti kasus orang Hindu sekarang. Kalau dulu kan ada mitologi Yunani kan, mitologi Yunani kan juga banyak dewa tuh. Dewa Zeus itu dewa paling besar. Kemudian ada dewa Hermes. Ya. Dewa Hermes itu dewa kilat. Dia bisa bergerak cepat itu Hermes itu. Bukan Hermes Hotel ya. Ada juga Hotel Hermes, dewa Hermes. Nah, kemudian ada dewa apa lagi? Dewa Ares. Apa lagi? Nah, termasuk kemudian percampuran antara dewa dengan manusia. Ya, kayak Hercules. Hercules itu setengah manusia, setengah dewa. Jadi sama kayak Yesus itu. Di dalamnya ada Tuhan dan juga manusia sama. Jadi itu bukan hal yang baru itu. Zaman Yunani sudah ada kayak begitu. Bukan sesuatu yang baru. Hercules itu kan Zeus turun ke bumi suka sama manusia yang dia ciptakan. Tadi yang ciptakan tahu Allah. Kemudian dia ya begitulah. Lahirlah Hercules dari bapaknya dewa, emaknya manusia. Karena ada aja manusia ini memang. Entah dari mana, makanya disebut mitologi. Nah, mitologi itu dari mitos. Mitos itu sesuatu yang sering kita dengar, tapi belum tentu ada kenyataannya. Itu mitos namanya. Mitos sesuatu yang kita dengar, ya, sering kita ini bahkan dipercayai ada, padahal belum tentu ada kenyataannya. Itu namanya mitos. Contoh seperti kisah Tangkuban Perahu itu ada tuh, yang bikin perahu satu malam itu nggak ada itu legenda, mitos juga. Tapi itu cerita rakyat. Ada orang bikin perahu berapa itu, satu malam bikin perahu tuh. Kayak udah kayak Isra Mi'raj Nabi Muhammad juga itu. Nabi Muhammad satu malam juga berangkat Isra Mi'raj kan, dia bikin perahu tuh. Tapi itu legenda. Cerita itu tidak dilihat dari, kalau legenda itu tidak dilihat dari kebenaran atau tidak benarnya suatu cerita, karena yang diambil itu adalah pelajarannya. Kalau cerita ditanya apakah itu nyata terjadi, tentu tidak nyata. Tapi cerita yang tidak nyata seperti itu bukan dari masalah nyata atau tidak, tapi adakah pelajaran yang bisa diambil. Contoh seperti kisah kayak maling kundang, itu kan juga begitu kan, karena durhaka kepada ibu. Nah kalau ditanya benarkah itu maling kundang, nggak ada satupun bukti otentik. Suruh buktikan nggak ada. Orang Padang sendiri juga nggak sanggup itu membuktikannya. Tapi cerita itu ada. Dan memang ada batu yang mirip manusia, tapi mirip saja kan belum tentu manusia sebelumnya, kan begitu kan? Tetapi yang dipetik dari situ tuh bukan apakah benar ceritanya, apakah tidak benar. Bukan itu persoalannya. Tapi adakah pelajaran yang ini diambil. Contoh misalkan ada ustadz mengajar, menyampaikan begini. Sambil cerita tuh kayak cerita kayak Haji Zainuddin MZ tuh kan. Dia cerita tuh, tiba-tiba ada terjadi tabrakan di jalan raya. Lalu orang banyak berkumpul. Ada satu orang penasaran banget ingin melihat siapa yang meninggal, tapi dia tidak dapat ruang lagi karena orang sudah terlalu padat. Akhirnya dia cari cara supaya dia bisa ke depan. Caranya bagaimana? Dia mengaku dirinya wartawan ingin meliput acara kasus tabrakan itu. Akhirnya diberilah jalan. Begitu sampai di situ ternyata yang kena. Ketika ditanya, "Anda siapa?" "Wartawan." "Nah, terus kalau wartawan saya ingin meliput, saya juga anaknya si korban." Nah, biar cepat dia sampai ke depan, dia mengaku begitu. "Saya wartawan sekaligus anaknya korban." Ternyata begitu sampai ke depan, korbannya adalah monyet. Kaget sekali wartawannya. "Oh, monyet ternyata. Bapak saya monyet." Tuh. Nah, itu cerita itu kan. Itu kan cerita. Nah, kisah itu ada nggak? Nggak ada. Tapi kenapa cerita itu dibuat? Untuk mengajarkan pelajaran penting kepada kita. Ada sesuatu yang kita ambil. Jadi bukan dari perspektif apakah itu benar atau tidak. Itu legenda. Tapi kalau misalkan masalah ketuhanan, itu nggak bisa dikaitkan dengan legenda.
Makanya disebut dia bukan legenda, disebut mitologi, mitos. Bisa paham ya? Kalau cerita rakyat disebut legenda, tidak disebut mitos. Karena yang diinginkan pelajarannya, bukan ceritanya. Paham ya? Tapi kalau dalam masalah ketuhanan, akidah, dia nggak boleh disebut legenda. Nggak disebut Zeus, Hermes, itu adalah legenda Yunani. Bukan, itu mitologi Yunani, bukan legenda Yunani. Kenapa? Apa yang mau dipetik dari situ? Tuhan banyak. Tuhan bisa menikah dengan manusia. Apa yang dipetik? Nggak ada kan? Nggak ada yang bisa dihubungkan karena akan mendiskreditkan posisi Tuhan. Makanya disebut mitologi. Nah sekarang yang masih ada mitologi itu Hindu. Hindu itu juga banyak Tuhannya. Tuhan paling entitas tertinggi dalam hidup itu namanya Brahman. Brahman namanya, bukan Brahma ya, Brahman. Brahman ini kemudian mempunyai 3 avatar. Avatar itu apa ya? Kalau istilah kita sekarang itu? Jelmaan. Apa? Presentasi ya. Avatar itu presentasi, jelmaan. Ada 3 orang. Avatarnya Brahman. Siapa? Wisnu, Siwa, dan Brahma. 3. Wisnu, Siwa, dan Brahma. Lalu ketiga ini punya avatar lagi. Ya ini yang avatar di bawah ini banyak sekali. Misalkan contoh Dewa Wisnu, avatarnya diantaranya adalah Krishna yang ada di Mahabharata itu. Ya, itu perwujudan daripada Wisnu. Kemudian ada lagi Rama Sinta itu. Rama itu juga dianggap sebagai perwujudan dari Krishna. Makanya Krishna itu orangnya romantis ya. Ceritanya kan romantis. Ada Siwa itu nggak ada romantisnya itu. Kerjanya perang terus. Mana contoh avatarnya? Nah, itu yang mirip monyet, siapa? Hanuman. Yang bawa palu gada itu. Ya kan? Mana ada kisah-kisah cintanya itu kan? Itu Siwa itu. Nah, bayangkan kalau avatar ini ribuan, puluhan ribu, berarti dewa banyak sekali dong. Ya. Gimana cara nyembahnya? Nah, di India itu ada kuilnya Wisnu, ada kuilnya Siwa. Jadi yang kuilnya Wisnu itu nyembah benar-benar lebih nyembah Wisnu daripada Siwa. Kalau kuil Siwa itu lebih menghargai Siwa daripada Tuhan kok begitu. Kayak kepala desa juga. Kayak menteri, saya suka emang menteri ini. Kenapa energik? Kalau menteri lemas sedikit saya lihat. Kenapa? Ngomong aja saya mau tidur yang lihatnya. Ya, kita kayak melihat kayak kita sekolah juga tuh, dosen ini aduh, dosen ini killer lah. Susah sekali dapat nilai. Tapi kalau ada dosen yang satu itu nggak usah kerjaan PR, asal dikasih senyum aja udah dapat A. Nah, misalkan begitu kan? Akhirnya kan Tuhan kayak dosen kan? Jadi kacau. Nah, itu makanya disebut mitologi, mitos. Bisa dipahami ya? Nah, jangan nanti disebut legenda, bukan legenda itu mitos. Fa kalimatu ilahin, kalimat ilah fi hadhil ayah, pada ayat ini, ayat tadi ya, yang menjadikan semua Tuhan itu kemudian dihapus menjadi satu Tuhan saja. Ta'ni ma'budan, bermaksudlah yang disembah. Wa fi nafsil waqti, dan pada saat yang bersamaan yuradu biha, diinginkan al-haqqu azza wa jalla, yaitu Allah yang maha benar azza wa jalla. Jadi dalam ayat itu yang diinginkanlah yang disembah, tapi secara bersamaan juga dinisbahkan atau disandarkan kepada Allah, bukan kepada yang lain. Nah, baik. Fa idan taqalna ila lafdil jalalah. Apabila kita kemudian berpindah kepada lafaz atau ucapan al-jalalah yang tinggi, yaitu Allah. Nah, sekarang tadi ada ilah, ada ada 2 itu kan? Ada ilah, ada Allah. Ilahnya udah selesai nih. La ilaha udah selesai kita bahas. Sekarang kita pindah ke Allah. Hal huwa lafdun mustaqun, apakah dia ucapan yang terbentuk minal fi'li alaha, dari kata kerja alaha, am ghairu mustaqin, atau tidak terbentuk. Nah, apakah kata Allah itu sama asal katanya dengan kata ilah? Atau dari mana kata Allah itu berasal? Dari perspektif bahasa ya. Dari perspektif bahasa Arab. Karena setiap kata dalam bahasa Arab itu biasanya memiliki kata dasar. Seperti tadi, buku, kata dasarnya menulis. Tulis. Kitab itu, buku, itu kata dasarnya tulis.
Karena kitab asal katanya kataba. Kataba menulis, kitab buku. Sama seperti bahasa Indonesia kan, mendudukkan, berasal dari duduk. Bepergian, berasal kata pergi. Kan sama itu kan. Nah, apakah kata Allah itu, karena kan coba lihat kalimatnya. Oh, kata yang ada. Coba perhatikan. Perbedaan kata ini, kata ilah. Nah, inilah ilah ya. Allah. Ini nggak usah dikasih baris. Di mana letak bedanya? Mana letak bedanya? Hanya pada satu lam saja. Hanya satu lam. Kalau saya tambah satu lam lagi ke sini, ini kan begini ya. Sekarang saya tambah satu lam lagi. Jadi Allah kan? Ya kan? Nah, pertanyaannya adalah apakah kemudian, karena ini alif lam ha. Alif lam ha. Sedangkan ini alif lam ha. Kan biasanya kan ada tambahan satu alif tuh. Alam yang disebut alif lam itu kan. Kitab, alkitab gitu kan. Nah, apakah ini kemudian berasal dari ini? Nah, apakah kata ini berasal dari ini, dari struktur bahasa? Karena penting. Kenapa penting dibahas? Kalau ini berasal dari sini, kenapa ini bacanya beda? Lalu kan bacanya beda, harusnya kan bacanya Allah. Tapi nggak dibaca Allah, bacanya Allah. Ya kan? Dan ini satu-satunya bahasa dalam bahasa Arab, satu-satunya sebutan dalam bahasa Arab yang berbeda antara ucapan dengan tulisan. Kecuali dia dibaca apabila ada huruf sebelumnya kasrah. Billah. Nah, itu baru dibaca lah. Tapi kalau pakai dhammah sebelumnya atau fathah sebelumnya pasti dibacanya Allah. Ya kan? Contoh. Ayqantu, oh bukan ayqantu. Rasulullah, okay? Baik lallah atau lullah tetap nggak baca Rasulullah, enggak. Rasulullah itu orang India yang lidahnya agak susah dikit kan. Orang India kan menyebut Allah. Orang India bukan karena dia menyebutnya dengan bahasa asli, bukan, dia memang nggak bisa karena mulutnya terpengaruh dengan bahasa lokal kan. Nah, bukan karena dia memang penyebutannya seperti itu. Karena penyebutan yang benar itu adalah Allah. Hanya pada kasroh saja yang dibaca dengan tulisan yang tertulis. Ya kan? Ayqantu billahi. Nah, billah nggak dibaca billah, kan nggak dibaca kan? Ayqantu billahi. Kan kita nggak baca Bismillahirrahmanirrahim, kan nggak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Betul ya? Alhamdulillah, bukan alhamdulillahi. Tapi ketika nanti masuk ke dalam selain kasrah, baik fathah atau dhammah, kita baca Allah. Nah, itu penting. Maka disebutlah di sini. Apakah dia terbentuk dari kata kerja alaha atau tidak? Qila dikatakan innahu ismun mustaqun min nafsil fi'li ilahin. Sesungguhnya Allah itu adalah nama yang terbentuk dari kata kerja yang sama, yaitu alaha. Nah, kata kerja yang sama. Kenapa terbentuk dari kata kerja sama ini menurut pendapat yang pertama nih ya? Karena ada dua pendapat di kalangan para ulama Islam. Kenapa terbentuk? Karena kata ilah sendiri artinya yang maka kata yang disembah itulah yang diambil sebagai kata dasar yang membentuk kata Allah, yang menunjukkan bahwa inilah nama zat yang disembah. Paham ya? Paham ya? Wa annahu huwa nafsuhu al-ismul mustaq ilah. Dan Allah itulah ilah dengan sendirinya. Nama al-ismul mustaq ilah, kata benda yang terbentuk yaitu ilah, wa dukhilat alaihil alif wal lam, lalu dimasuki alif dan lam, wa hudifatil hamzatu litakhfif. Nah, begini caranya. Jadi bagaimana cara perubahannya? Kan begitu ya? Ilah ke Allah, kan gitu ya? Bagaimana cara perubahannya? Jadi biasanya kalau dalam bahasa Arab kan ada penyebutan alif lam ya. Kitab.
Kitabun. Ini kitab kan? Kita baca, kita tambah alif lam jadi al-kitabu. Al-kitabu, dzalikal kitabu. Ya kan? Pakai alif lam. Ini juga ditambah alif lam. Al-ilahu. Sudah. Tapi ini kan terlalu berat nih. Karena ada 2 alif, dibuanglah 1 alif. Ini dibuang alifnya. Ini bahaya ini. Nah, dibuang satu alif. Nah, kan lamnya dapat nih. Ya. Nah, lam inilah yang disambung ke sini. Jadi Allah. Begitulah pembentukan ilah ke Allah dalam pendapat yang pertama. Ini nggak boleh lama-lama nih. Nah, kan nggak bisa kehapus nih. Ini permanen ya. Kan jadi kotor. Enggak. Baik. Waqila, dan ada yang menyebutkan innahu ghairu mustaqin, dia tidaklah dibentuk dari kata kerja apapun. Allah itu ya Allah, enggak dibentuk dari apapun. Nama yang Allah berikan untuk dirinya tanpa ada bantuan kata dasar. Wa innama atlaqahu Allahu azza wa jalla, adapun Allah meletakkannya, menetapkannya lidalalah sebagai dalil ala dzatihil aliyah, untuk zatnya yang maha tinggi. Jadi Allah menetapkannya langsung. Jadi ada 2 pendapat ini. Ini ya mau cari di buku akidah, buku tafsir, buku hadis, semuanya ada. Ulama terbagi pada 2 golongan. Ada yang mengatakan ada terbentuk, punya kata dasar, ada yang mengatakan tidak punya kata dasar. Saya tidak tahu mana yang lebih kuat dari 2 pendapat ini, tapi ini masyhur sekali 2 pendapat ini di buku-buku agama. Nah, maka Syekh Mutawalli Sya'ri mengatakan begini, walakinnana naqul, akan tetapi kami mengatakan, inna lafdhal jalalati Allah, sesungguhnya ucapan yang maha tinggi itu yaitu Allah, sawaun akana mustaqan am ghaira mustaqin, sama saja apakah dia punya kata dasar ataupun tidak, terbentuk dari kata dasar ataupun tidak, fa innahu alam, maka sesungguhnya nama itu adalah disebut dengan alam. Alam dalam bahasa Arab ada berapa? Nah, pakai ini lagi susah nanti. Mana tadi itu yang keren-keren dikit? Alam. Alamun. Bukan ini kalau ditulis begini ya. Ini bisa dibaca mana saja nih. Ilmun bisa. Ilmun bisa. Alamun juga bisa. Apa lagi? Alimah juga bisa. Jadi tergantung konteksnya. Salah baca, salah mana? Salah baris kan? Nah, ini hati-hati. Itu yang dibaca bukan ilmun. Jangan nanti Allah itu ilmun. Bukan, Allah itu bukan ilmu. Allah itu alam. Alam itu dalam perspektif bahasa Arab ada 3. Nah, alam itu ada 3. Alam itu ada 3. Nah. 1 ismun, nama. Nama apa saja? Nama orang kek, nama tempat kek, itu disebut nama. Yang kedua, laqabun, gelar. Mana contohnya? Ustadz, kiai, nah itu laqab itu. Yang ketiga, kunyah, panggilan. Kunyatun. Nah, alam itu ada 3. Ada nama, ada gelar, ada kunyah. Kunyah itu nama panggilan ya. Nah, apa bedanya? Kalau di kita gelar dengan nama panggilan itu beda-beda tipis bahasa Indonesia, tapi bahasa Arab itu jelas. Kalau laqab itu profesi. Kalau kunyah itu nama keluarga yang disandingkan dengan keluarga. Contoh misalkan Pak Binsar punya anak Abdullah, dipanggillah Binsar Abu Abdillah. Binsar ayahnya si Abdullah. Abu Abdillah itu bukan nama itu kunyah. Rasulullah siapa kunyahnya? Abul Qasim. Apanya Qasim? Ya kan? Contoh lagi
Abu Thalib. Ya, Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu bukan nama. Abdul Muttalib itu kunyah. Budaknya Muttalib. Karena dikira oleh orang Mekah saat itu ketika nyampe dibawa ke kota Mekah, beliau itu adalah budaknya Muttalib. Padahal bukan, beliau itu ponakan. Anaknya Hashim. Diambil oleh Muttalib, saudaranya Hashim, dijemput ke Madinah. Karena Hashim menikah dengan wanita dari Bani An-Najjar, kalau saya nggak salah apa ya, dari kota Madinah. Dibawa ke kota Mekah, sampai kota Mekah, orang-orang nyebut Abdul Muttalib. Abdun artinya hamba, budak sahaya. Al-Muttalib ya nama pamannya. Marah kan Abdul Muttalib. Bukan budak saya ini. Ini ponakan nih, anaknya Hashim, anak saudaraku. Kata beliau. Tapi karena sudah disebut, melekat. Sampai sekarang namanya Abdul Muttalib disebut-sebut. Dan namanya bukan Abdul Muttalib, namanya siapa? Hah? Syaibah. Abdul Muttalib kakek Rasulullah itu namanya Syaibah. Lakabnya saya tidak tahu. Kunyahnya Abdul Muttalib. Ya, Abdul Muttalib itu bukan nama. Abdul Muttalib itu kunyah. Abu Hurairah. Abu Hurairah itu bapaknya kucing, itu kunyah. Karena dianggap kucing itu karena dimasukkan ke rumahnya, saking banyaknya di rumah udah kayak anggota keluarga. Ini udah kayak memperlakukan anak sendiri. Panggillah Abu Hurairah oleh teman sahabat-sahabat Rasulullah. Namanya bukan Abu Hurairah, namanya siapa? Abu Hurairah siapa? Abdurrahman. Abdurrahman. Namanya Abdurrahman, kunyahnya Abu Hurairah. Kita kadang-kadang orang Arab itu karena sering disebut, namanya sering nggak keingat. Yang sering keingat adalah kunyah atau lakopnya. Itu yang sering seperti itu. Dan banyak itu perawi hadis yang seperti itu. Perawi hadis itu banyak sekali. Nggak diketahui ini siapa ini namanya ini. Karena saking terkenalnya. Sampai ada dari kalangan para perawi hadis perempuan khususnya itu sampai disebut ammatuhu. Kalimatnya ammatuhu, bibinya. Ini kan harus dicari ini siapa nih, ya kan? Sampai begitu tuh, saking nggak. Dan setelah diketahui siapanya, ponakannya, tidak diketahui siapa nama perempuan itu oleh para ahli hadis. Tapi orangnya ada. Ponakannya bisa ditelusuri namanya, tanggal lahirnya, segala macam tuh bisa ditelusuri sejarah-sejarahnya. Tapi bibinya itu enggak. Tapi dia ngambil hadis itu dari bibinya. Bibinya ada memang. Tapi tidak diketahui siapa namanya. Dan itu masyhur di dalam ilmu hadis, itu masyhur sekali ya hal begitu. Makanya alam, kata benda yang menunjukkan kepada penamaan sesuatu itu ada 3. Dia nama asli, nama panggilan, dan gelar. Itu. Nah sekarang pertanyaannya, Allah itu alam kan? Masuk kemana? Kan nggak mungkin Allah itu nama panggilan. Nggak mungkin juga gelar. Berarti Allah nama. Gelarnya apa? Gelar Allah? Nggak ada. Allah nggak punya gelar. Nggak punya lakop. Kunyah Allah apa? Nggak ada. Allah nggak punya kunyah. Yang ada Rasulullah. Allahnya nggak ada. Allah cuma punya nama. Allah itu nama. Dan nama itu bagian dari alam. Jadi ketika disebut isim alam, kata benda alam, maka terfikir langsung nama, gelar, kunyah. Nah, lalu kita kaitkan, karena ini alam, maka ada nggak hubungan dengan Allah itu, bahwa kata Allah itu sebagai gelar? Nggak, Allah nggak punya gelar. Ya, kunyah, ya Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, nggak punya anggota keluarga. Gimana kita menaruh kunyah, gelar, nama panggilan? Beda dengan bahasa Indonesia. Nama panggilan bahasa Indonesia bisa dibuat. Nama Ashraf dipanggil Petrus misalkan. Misterius kan? Karena orangnya diem aja. Kan ada masyarakat kita begitu pola-polanya. Ada kan? Nah itu bukan nama panggilan dalam bahasa Arab. Enggak. Orang Arab ketika ngasih yang begitu, itu digantung apakah dia berhubungan dengan keluarga atau berhubungan dengan profesi. Bukan kayak kita tuh suka ngasih nama itu nggak jelas asal-usulnya. Orang Arab nggak, dia punya asal-usul jelas. Sehingga bisa dimasukkan apakah itu kunyah, apakah lakab. Iya, saya punya teman, badan gede segala macam dipanggil Rover. Namanya bagus, pakai Abdun lagi.
Dipanggil Rover, udah kayak nama mobil. Ya kan? Masih syukurlah Rover daripada Avanza kan gitu. Tapi kan maksud saya bahaya kan kalau begitu. Ya, kita ngasih nama orang itu nggak jelas. Nah, orang Indonesia ini kacaunya itu begini, sehingga kemudian kalau kita paham hal ini, kita juga ngasih nama ke orang lain atau lakab ke orang lain itu nggak yang buruk. Oh, dia aktif di majelis taklim. Namanya Ashraf, kita kasih nama Mutawakkil, orang yang bertawakal kepada Allah. Nah, jadi begitu alasannya. Kalau kita kan nggak asal-asalan aja kan, ya? Kulitnya hitam, negro. Aswad. Ya kalau aswad oke lah kan, memang betul kan kulitnya hitam kan. Nah, itu bisa disebut lakab kan, boleh hitam. Tapi kalau negro dalam berarti bentuk, misalkan negro itu kan identiknya bukan hanya dengan kulit hitam saja, tapi dengan perbudakan, penghinaan sebenarnya itu negro itu. Iya kan, negro itu penghinaan sebenarnya. Jadi kita tuh ngasih nama itu bukan karena ada sesuatu sifat yang melekat, karena memang kita ingin menghina orang itu. Memang kita ingin menghina dia. Coba lihat tuh di kampus-kampus tuh. Ada satu kelompok orang 30 ada nama lain. Nah, dalam bahasa Arab tuh nggak ada nama lain. Nggak ada. Yang ada nama panggilan dan gelar. Ya kan? Nah, gelarnya nanti dibagi dua. Ada gelar yang baik, ada yang gelar yang buruk. Nah, gelar buruk itulah yang nama lainnya itu tuh. Gelar yang buruk tuh. Makanya ada kalimat dalam Al-Quran, bi'salismul fusuq. Kan? Kalau kita misalkan ingin manggil orang tuh kan suka jangan merendahkan orang lain, jangan menghina. Kan itu kayak surah Al-Hujurat. Ayat dalam surah Al-Hujurat kan. Sampai kemudian bi'salismul fusuq. Seburuk-buruk nama itu kan. Apakah kalian mau memakan daging saudara kalian sendiri yang masih hidup? Kan begitu kan, Allah mengancamnya kan, bahasa begitu kan. Kita sering begitu soalnya. Kita kasih nama orang, contoh misalnya ada saudara kita gendut, kita panggil dia Petruk. Oh, yang pewayangan yang gendut siapa? Simar. Tujuannya bukan karena dia punya sifat kayak Simar, karena perutnya. Jadi memang kita mau menghina dia. Sebenarnya kita namakan itu untuk menghinakan dia, apalagi bentuk pewayangan yang lucu-lucu itu kan. Jadi sebenarnya untuk menyepelekan. Orang Arab nggak begitu kasih nama. Orang Arab itu melihat apa sifat yang ada dia. Misalkan begini, di kalangan para ulama, misalkan tuh ada beberapa nama Muhammad, tapi ada yang khusus, yang satu buta misalkan. Ini bisa namanya dipanggil tuh Muhammad Al-A'ma, karena nggak ada yang buta dari Muhammad itu, cuma dia sendiri. Sehingga ketika disebut Al-A'ma dia tahu, bukan untuk menghina, karena memang untuk membedakan supaya mudah untuk mencatat. Karena perawi hadis semuanya kan mencatat Muhammad yang mana, yang matanya tidak ada. Itu maksudnya, bukan karena menghina, karena bagi mereka itu menghina. Kalau kita enggak, kalau nyebut orang buta itu memang maksudnya menghina. Niat kita itu memang menghina, siapa si buta. Kalau tambah dari gua hantu kan kacau. Tujuan kita untuk menghina. Ya kan? Nah, jadi hati-hati pakai lakab itu. Jadi kalau ada juga yang kacau lagi, yang dikasih nama begitu bangga lagi. Itu juga saya bingung tuh. Itu otaknya di kepala apa di dengkul, saya nggak ngerti itu. Dikasih nama yang begitu dia bangga. Dipanggil oleh temannya, oi, dia balas lagi. Kalau saya pakai batu tuh saya kejar tuh. Kita dulu tuh makan ketan loh. Bikin kenduri loh sama mak kita waktu kasih nama tuh. Datang ke kampus, dikasih nama seenaknya sama teman kita. Bangga lagi. Oh, kacau betul manusia nih. Nah, yang punya saya nggak tahu nih apa ada lakap-lakap gitu tuh, nama-nama yang begitu, lakap buruk itu, nah, buang. Mulai besok kalau ada teman, nah, datang ke sini, bawa ke sini, nanti saya yang syahadatkan dia. Ya, itu dia. Nah, sekarang Allah disebut fa innahu alam. Sesungguhnya Allah itu adalah isim alam, kata benda alam. Kata benda alam, kalau saya sebut alam, 3 ya. Nama, lakab, kunyah. Khusus pada Allah, alam hanya ada pada nama. Karena Allah tidak punya kunyah, tidak punya lakab. Hanya ada ism, nama saja. Makanya kita sebut ketika kita membuat apapun, dengan nama Allah. Kan enggak kita katakan bilaqabillah, dengan lakab Allah. Kan enggak kan? Kita juga enggak mengatakan bikunniyatillah, dengan kunyah Allah. Kan enggak kan? Haram itu. Karena Allah enggak punya kunyah, enggak punya lakab. Kita hanya mengatakan
Karena isim alam pada Allah hanya ada nama. Beda dengan Rasulullah. Rasulullah punya 3. Nama Muhammad, laqab Rasulullah, kunyah Abul Qasim. Rasulullah ada, tapi Allah tidak. Allah hanya punya nama. Jadi kalau disebut isim alam, maka itu hanyalah nama ketika berhubungan dengan Allah. Fa innahu alam. Itu adalah isim alam, kata benda alam, ala wajibil wujud, kepada yang wujudnya wajib ada. Wajibil wujud, yang wujudnya wajib ada. Allah itu kan wajib ada. Kita apa? Kita apa? Wajibil wujud bukan? Bukan. Kita mumkinul wujud. Kita wujudnya mungkin. Kalau Allah mau menciptakan kita, ya jadi. Kalau Allah nggak ciptakan, ya nggak jadi. Karena kehendaknya bukan di kita, di Allah. Saya ada hari ini karena Allah berkehendak ke saya. Kalau Allah nggak berkehendak, kan saya nggak ada. Makanya disebut mungkin. Mungkin ada, mungkin tidak. Ya, makanya banyak yang lahir bulan Mei. Maybe yes, maybe no. Mungkin ada, mungkin tidak. Tapi Allah nggak. Allah wajibul wujud, wajib adanya. Nah, kenapa Allah wajib? Kalau Allah tidak wajib, maka bagaimana yang mungkin bisa ada? Karena yang mungkin itu kan diciptakan oleh yang wajib ada. Wajib ada artinya tidak pernah ada masa, tidak pernah kita membayangkan tidak pernah ada. Ada satu momen, ada satu saat itu pernah tidak ada. Kalau kita kan ada satu saat tidak ada tuh. Sebelum lahir kan kita belum ada nih. Allah nggak begitu. Dinafikan itu kepada Allah, itu disebut wajibul wujud. Makanya Allah itu ada sebelum kata ada itu ada. Usah bagaimana mungkin itu? Ya jangan dipikir, stres. Kenapa? Karena kita berpikir dalam rentang waktu. Kita selalu berpikir dalam ruang dan waktu. Kalau lepas dalam ruang dan waktu, kita nggak bisa lagi berpikir. Karena manusia ini kemampuan analisanya itu ada dalam ruang dan waktu. Lepas dari ruang dan waktu, kita nggak sanggup lagi. Kita nggak menemukan lagi kuncinya. Kenapa? Karena itu babnya Allah. Kalau kita bisa seperti itu, maka kita jadi Tuhan. Kenapa? Karena waktu dan ruang itu Allah yang menciptakan. Sedangkan kita diciptakan di dalam ruang dan waktu. Mana duluan ada, kita apa alam dulu? Ya kalau kita dulu, kita tinggal di mana? Surga-surga kan juga butuh alam. Alam surga. Butuh alam juga kan? Jadi gimana meletakkan kita kalau misalkan Allah tidak menciptakan surga? Karena kita butuh ruang dan waktu. Paham ya? Sedangkan Allah di luar batas ruang dan waktu. Sehingga nggak mungkin bertanya, kapan adanya Allah? Mustahil itu bisa ditanyakan. Dan jangan pernah bertanya. Kenapa pernah bertanya? Karena itu tidak akan sanggup kita analogikan, kita analisa. Dan itu akan membawa kita kepada kekufuran, kemurtadan. Makanya, tidaklah Allah itu walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu maknanya itu. Ditutup ayatnya kan begitu kan? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Baik. Ai 'alal haqqi tabaraka wa ta'ala, ataupun nama yang ditetapkan atas Allah yang Maha benar tabaraka wa ta'ala bidzatihi, yang mencakupi zatnya, wa asma'ihi, nama-namanya, wa sifatihi, dan sifat-sifatnya, duna siwahu, tidak termasuk selain Allah, minal ma'budatil batilah, daripada yang disembah-sembah yang semuanya hukumnya batil. Maksudnya apa? Ketika disebut kata Allah, maka 3 hal yang ada di dalamnya. Apa? Zat, nama-nama, dan sifat-sifat. Jadi tidak hanya ketika disebut, kalau biasa beda kan kalau kita sebut Ar-Raziq. Allah kan punya nama Ar-Raziq. Ketika disebut Ar-Raziq, dia tidak mencakupi semua sifat. Karena kata Ar-Raziq tidak mencakupi sifat Rahman. Betul ya? Sifat Ar-Rahim tidak mencakupi sifat Raziq. Tapi ketika disebut Allah, semua sifat itu bergabung semuanya itu. Mulai dari Ar-Rahman sampai dengan As-Sabur itu, yang terakhir. Itu semua bercampur, bergabung pada Allah. Maka ketika disebut Allah, itu nama Allah yang mencakupi zat, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Sifat itu ada 2, ada sifat zat dan sifat perbuatan. Maka lahirlah perbuatan Allah di situ. Apa yang dimaksud dengan zat? Kenapa Allah disebut zat, tidak disebut diri? Kalau kita kan kita sebut diri kan. Kenapa? Karena wujud kita itu wujud kasar. Allah tidak ada yang tahu. Malaikat wujud halus. Kita wujud kasar. Allah wallahu a'lam bishawab.
Paham ya? Sesuatu yang kasar ataupun halus itu pasti disebut dengan jismon, tubuh. Karena tubuh itu bisa dia kasar, bisa betul juga latif, halus. Paham? Tapi kalau tidak ketahui itu kasar ataupun lembut, tidak boleh disebut jismon. Maka Allah tidak bisa disebut jismon, tubuh. Allah itu nggak bisa dikatakan punya tubuh. Karena tidak bisa dikatakan tubuh, maka disebutlah zat. Zat itu sesuatu yang semuanya berkenaan dengan keberadaan. Itu zat. Setiap yang ada disebut zat. Kalimat itu kemudian diambil oleh orang kimia. Karena dulu orang kimia barat itu belajarnya sama orang ulama dari Andalusia. Pakailah kata zat. Walaupun kemudian diubah ke dalam bahasa Inggris. Karena dulu kan dalam bahasa Latin itu kan. Kemudian diubah dalam bahasa Inggris. Orang Indonesia saya nggak tahu ngambilnya dari mana itu. Tapi itu juga bahasa Arab. Zat. Hanya saja dalam ilmu kimia zat itu berkenaan dengan unsur. Nah unsur itu ada yang lembut, ada yang seperti angin, ya kan? Udara, kan itu semuanya disebut zat. Dalam bahasa Arab, zat sesuatu yang ada itu disebut zat. Apapun itu. Tapi nggak boleh disebut tubuh. Saya punya zat, tapi saya juga punya tubuh. Allah zat, tapi tidak punya tubuh. Kenapa nggak bisa punya tubuh? Karena kalau kita katakan Allah punya tubuh, nanti kayak sama saya. Oh berarti kayak saya nanti Allahnya. Kan bahaya itu. Sedangkan Allah mengatakan dalam Quran, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Ini agak tinggi dikit ya. Ini udah masuk ke ilmu mantek sih sebenarnya. Jadi perdebatan dalam ilmu kalam itu pada bab jauhar itu. Nah itu sudah masuk bab itu. Nah agak tinggi sedikit. Tapi saya buka yang basic supaya teman-teman paham cara memahaminya. Kenapa Allah dipanggil zat? Kita nggak bisa mengatakan Allah itu orang. Kita nggak bisa mengatakan Allah itu apa lagi? Benda. Allah nggak boleh. Kita katakan Allah hanya zat. Kalau manusia orang, hewan kita katakan apa? Binatang, ya. Apa lagi? Kalau gelas benda, ya. Itu kan semua menunjukkan kepada zat kan? Mana zat dari gelas? Ya ini nih, plastik ini nih. Ini kan zat nih. Mana zatnya saya? Ya ini nih. Ini zat saya nih yang kasar ini. Bagaimana zat Allah? Jawabannya wallahu a'lamu bishawab. Nah, itu udah ketemu kan ilmunya? Nah, alhamdulillah. Baik. Kita lanjutkan. Innal alam, sesungguhnya al-alam. Nah, itu. Idza utliqa wa urida bihi musamman muayyanan, apabila ditetapkan dan diinginkan dengannya untuk penamaan tertentu. Musamman muayyanan untuk menamakan tertentu, hal-hal yang tertentu. Fa innahu, maka dia sesungguhnya dia ay al-alam, yaitu al-alam, yanhallu an ma'nahul asli. Dia akan berubah dari makna aslinya. Ketika diletakkan penamaannya kepada sesuatu, maka dia akan berubah. Contohnya begini. Ini sederhana saja. Laqab tadi itu kan. Nama misalkan kayak tadi itu ada orang karena kulitnya hitam kita panggil negro. Negro. Ya kan? Negro itu sebenarnya artinya bukan kulit hitam. Budak sebenarnya. Budak kulit hitam. Jadi ada budaknya, ada maksud budaknya di situ. Karena kalau dia hanya maksud kepada kulit hitam, harusnya bukan disebut negro. Harusnya disebut hitam, al-aswad. Kan begitu kan? Makanya kan orang negro tuh marah kalau dipanggil negro kan, sama orang kulit putih kan, ngajak kelahi dia tuh. Kenapa? Kan itu penghinaan bagi mereka. Orang tuh sering nyebutnya apa? Niga. Hah? Kalau Amerika itu orang apa namanya kulit hitam Amerika itu kan, itu penghinaan. Tapi kalau sesama mereka boleh, karena nasibnya sama bagi mereka. Jadi orang budak boleh manggil budak, tapi yang bukan budak nggak boleh manggil budak. Ya kira. Kacau juga ini hukumnya. Cara berpikirnya aneh juga. Jadi kira-kira begitu. Paham ya? Ketika kita sebut negro, kita maksudnya adalah orang kulit hitam kan? Hilang kok makna aslinya. Padahal makna aslinya adalah perbudakan. Kalau hari ini kan nggak ada lagi perbudakan, maka kan berubah dari mana aslinya menjadi orang berkulit hitam. Orang Arab menyebutnya zanji. Zanji. Nah, zanji itu orang Arab. Orang Arab bukan negro namanya, zanji, lebih keren. Apa makna zanji? Pohon yang kuat, akar pohon yang kuat. Makanya orang hitam itu kuat-kuat orangnya.
Main bolanya jam 2 siang. Kita disuruh jam 2 malam meninggal. Dia jam 2 siang main bola. Lagi panas-panasnya ketika matahari 40 derajat. Main bola. Kalau kita jam segitu seru mandi ya. Pasang AC, dia main bola di lapangan. Orang hitam. Luar biasa Allah kasih. Wa yusbihu alaman ala musammahu, dan dia menjadi alam untuk yang dinamakan. Contoh Jakarta. Apa itu Jakarta? Nama kota. Yang kota itu kemudian nama Jakarta itu melekat dengan kota itu, dan tidak ada lagi satupun di dunia ini, satu kota pun yang disebut dengan nama kota itu. Karena melekat dengan kota itu. Ketika disebut Jakarta, kita udah paham, oh di Indonesia. Dan itu ibu kotanya. Kan kita nggak disebut Jakarta, kebayangnya ke Amerika Latin. Enggak kan? Itu nggak belajar geografi. Kan begitu tuh. Jadi setiap kata alam ditetapkan pada sesuatu itu menjadi nama yang melekat. Nggak bisa lagi terpisah. Baik dalam bentuk kunyah, maupun dalam bentuk laqab, maupun dalam bentuk isim, nama. Hanya pada Allah hanya ada nama saja. Nggak ada laqab, nggak ada nggak ada kunyah, nggak ada gelar, nggak ada kunyahnya. Contoh disebutkan di sini, kama idza utliqat atlaqta ala zanjiyatin isma qamar. Seperti engkau mengatakan kepada orang-orang kulit hitam itu, namanya bulan. Bulan. Fal qamar binisbah li hadhihi zanjiyah qad hala an ma'nahu al-asli. Sedangkan kata qamar, bulan, bagi orang ini maka sudahlah berubah dari makna asli, wasara alaman 'alaiha, dan kemudian jadi alam. Karena begini, apa hubungannya? Bulan kan di atas yang makna aslinya. Kita pakai sekarang di bumi. Sama seperti kita panggil, ini banyak anak-anak muda nih pacaran, manggil kekasihnya wahai bulan, wahai rembulanku, kan gitu kan? Itu maknanya asli benar-benar dia bulan. Kenapa bentuknya panjang? Kalau dia rembulan harusnya bulat lah. Begitu dilihat, berhidung juga. Mana ada rembulan berhidung? Makna asli apa bukan? Bukan. Jadi sesuatu ketika diletakkan kepada sesuatu yang kemudian dilekatkan, maka hilang makna aslinya. Mana aslinya hilang. Dan itu biasa. Contoh misalkan kita ambil satu sifat, kita panggil orang tertentu dengan maksud baik tentunya, kadang mengandung makna baik, maka itu lama-kelamaan akan menjadi laqab bagi dia. Bisa dipahami ya? Nah sekarang pertanyaannya adalah apa konteksnya dengan Allah? Kalau Allah dikatakan terbentuk dari kata ilah, yang tadi bukan nama, ketika diambil diletakkan, maka itu kemudian menjadi nama, seperti kata Jakarta tadi. Atau seperti kata rembulan tadi itu. Kita panggil istri kita, wahai rembulanku. Ini setiap pulang ke rumah itu, rembulan udah buka pintu. Nggak pernah lagi panggil nama istri, padahal nama istrinya Aisyah. Kita panggil rembulan. Rasulullah kan panggil Humairah itu. Ya Humairah, Humairah. Akhirnya di suatu kota Madinah orang tahu itu Humairah. Padahal itu bukan nama Sayyidah Aisyah. Itu Humairah itu sifat. Humairah itu artinya kulit putih kemerah-merahan. Sifat kan? Diletakkan kepada Aisyah, jadi nama enggak? Jadi nama. Dalam bentuk apa namanya? Laqab. Bukan nama asli, karena nama aslinya Aisyah. Jadi laqab. Isim alam bukan? Isim alam. Nah sekarang Allah ketika diletakkan kepada Allah jadi isim alam enggak? Jadi isim alam. Cuma karena Allah enggak punya laqab, enggak punya kunyah, maka hanya punya isim, hanya punya nama. Berarti Allah itu kemudian menjadi nama. Sama seperti Humairah tadi. Tapi kalau udah manusia kan bisa punya nama, bisa punya gelar, bisa juga punya panggilan. Mudah pahami nggak? Nggak mudah nggak pahami. Kenapa sekarang Allah jadi nama gitu loh? Ketemu nggak ilmunya? Masih ketemu? Jadi nanti kalau ditanya bagaimana caranya, ini cara menjelaskannya dari perspektif bahasa Arab. Begini cara menjelaskan. Kalau ditanya, kenapa nama Tuhanmu Allah? Nah, ini cara menjelaskannya dari sisi perspektif bahasa dan logika. Kenapa usah pakai logika? Karena perspektif bahasa ada namanya filsafat bahasa, kan begitu kan? Ada ilmu bahasa kan, ada pakai filsafat bahasanya. Itu yang kita pakai dalam pengenalan ini. Bisa dipahami ya?
Tapi kalau misalkan disebutnya satu kali saja misalkan, dia belum tentu bisa jadi alam. Belum tentu. Contoh misalkan kalian manggil saya, kalian ganti misalkan kata ustadz jadi kata kiai, sesekali sebut kiai, tapi salah sebut mungkin. Itu nggak jadi isim alam ke saya. Kenapa? Karena lakab ustadznya lebih kental daripada lakab kiainya. Karena penyebutannya cuma sekali. Kecuali kalian panggil-panggil terus lama-lama hilang tuh lakab ustadznya, berganti dengan lakab kiai. Dan itu berlaku untuk semua orang. Ke semua orang begitu. Isim alam bukan? Isim alam karena lakab bagian dari isim alam. Paham ya? Mudah dipahami ya? Jadi biar kalian tahu kenapa Allah itu jadi nama. Nah, itu bagi yang mengatakan, karena ini hubungannya nanti begini. Ada pendapat yang mengatakan bahwa Allah itu punya kata dasar. Adapun pendapat yang kedua yang mengatakan Allah tidak punya kata dasar, selesai permasalahan. Selesai kan? Bagaimana selesai? Oh, nggak terbentuk dari apapun kok. Maka kita katakan nama Allah itu Allah sendiri yang memberikan kepada dirinya, tidak ada siapapun, sudah selesai. Karena dia nggak berasal dari apapun. Tapi yang jadi masalah nanti ketika menghubungkan Allah dengan ilah yang berasal dari kata ilah tadi itu. Kan jadi kacau tuh kalau kita nggak pahami ilmunya ini. Sehingga kita mudah menyalahkan bahwa pendapat yang pertama itu salah. Enggak, cara turunannya kita belum mengerti. Dengan pemahaman ilmu yang tadi saya berikan, maka kita jadi paham tuh pendapat yang pertama yang mengatakan Allah adalah terbentuk dari asal kata alaha tadi. Adapun bagi yang mengatakan tidak terbentuk dari kata dasar apapun, maka selesai masalahnya. Tidak lagi yang diperdebatkan, tidak ada yang perlu diperjarakan. Clear. Orang awam juga paham. Nah gitu ya. Nah ini ilmu yang mahal ini. Yang seperti ini ilmu yang mahal. Nanti kalian kalau belajar ilmu akidah, dua konteks ini, dua pemahaman ini akan kalian pelajari. Kalau nggak sanggup menguasai, nah jadi kacau tuh. Ketemu dengan orang Kristen ditanya sedikit belabakan langsung tuh. Padahal kita duduk lantai 1 tapi perasaan di lantai 3 jatuh ke lantai 1. Nah, padahal pada duduknya lantai 1 tapi perasaan di lantai 3 jatuh ke lantai 1, kan bahaya. Muslim kok nggak bisa menjawab tentang Tuhannya sendiri ya gitu kira-kira ya. Allahu a'lam bishawab. Baik. Sedikit lagi. Falafdzul jalalati, lafaz jalalah Allah warada fil Qur'anil Karim, ada di dalam Al-Qur'anul Karim hawalai lebih kurang alfaini wa sab'ati marrah. Alfaini wa sab'imi'ati marratan, 2700 kali. Jadi kata Allah itu disebut dalam Al-Qur'an 2700 kali, lebih kurang. Lebih kurang. Kalau disebutnya 2700 kali, itu pasti sudah melekat. Bukan satu kali kayak asal kalian sebut saya salah tadi panggilan. Kiai Amna, Ustaz Amna, kan sekali tadi tuh. Ini 2700 kali disebut Al-Quran tuh. Kurang apa lagi? Kira-kira begitulah kira-kira. Ya, sehingga itu kemudian melekat. Cuma yang menyebut dia siapa? Ya Allah sendiri, bukan kita. Kalau di sama manusia bisa saja alam itu, kata benda alam itu baik nama, lakab atau kunyah itu diberikan oleh orang lain. Kalau Allah tidak, Allah memberikan itu pada dirinya sendiri. Kenapa? Karena tidak ada makhluk lain yang bisa menjangkau Allah. Malaikat aja nggak pernah ketemu Allah, kecuali nanti hari kiamat kan? Mana dalilnya? Dalilnya malaikat Jibril itu ketika Isra Mi'raj berhenti di Sidratul Muntaha, nggak bisa naik kan? Yang menunjukkan tidak pernah bertemu Allah. Tapi bagaimana kemudian menerima perintah Allah? Nah itu hanya Allah yang tahu bagaimana mekanismenya. Ya. Bagaimana kemudian Allah memberikan informasi kepada para malaikatnya untuk dijalankan. Tapi malaikat tahu bahwa ada Allah karena dia melihat kebesarannya. Tapi mereka juga nggak tahu, malaikat bagaimana wujud Allah asli itu nggak tahu. Para malaikat nggak pernah lihat. Kenapa? Karena nggak sanggup. Allah hanya menyanggupkan para hambanya untuk melihat Allah nanti hari kiamat. Hanya itu aja. Jadi mau melihat Allah nggak? Harus meninggal. Syarat pertama. Kemudian tunggu dibangkitkan. Baru bisa lihat. Itu pun masuk surga. Nah, kalau masuk neraka yang lihat malaikat Malik lah. Bukan Allah nih lihat. Wa lam yarid khilalaha hadzal lafdhu, tidaklah dari sela-sela ini, dari celah-celah ini, lafaz ini datang illa kecuali lidalalah untuk menunjukkan ala dzatil haqqi jalla wa ala, kepada zatnya Allah yang Maha benar. Jadi 2700 kali lebih kurang disebut nama Allah tidak menunjukkan kepada apapun kecuali kepada zatnya Allah.
Nggak ada misalkan disebut dalam Al-Quran itu kata Allah menunjukkan kepada satu bangsa, satu kabilah, satu manusia atau satu makhluk tertentu, tidak. Semua kata Allah dalam Al-Quran menunjukkan kepada satu hal saja, yaitu kepada zat Allah saja, nggak pernah yang lain. Jadi lebih dari itu. Inilah yang menunjukkan kenapa Allah disebut nama. Paham ya? Jadi jangan dibilang Allah tuh gelar. Enggak, gelar nggak ada pada Allah. Nama panggilan, kunyah, nggak ada nama panggilan. Nah, hanya ada nama. Walam yustakhdam, dan tidak digunakan liddalalah untuk menunjukkan ala atas ay ma'budin akhar, kepada sesembahan yang lainnya, minal ma'budatil batilah, daripada sesembahan yang batil, mithlu syamsi, seperti matahari, awil qamar, atau bulan, awil nar, atau api, awil bakar, atau sapi, aw Isa bin Maryam, atau Nabi Isa bin Maryam. Nggak pernah disebut Allah itu nunjuk kepada Isa bin Maryam dalam Al-Quran. Jadi kalau ada orang Islam tiba-tiba nyembah Nabi Isa, udah kacau nih. Karena Al-Quran nggak pernah. Bahkan dalam Al-Quran itu ditanya Nabi Isa, apakah engkau dan ibumu yang menyuruh orang-orang untuk menyembah kalian berdua? Kan begitu kan? Dalam Al-Quran itu ditantang untuk membuktikan kepada orang-orang bahwa Nabi Isa itu hamba Allah, tidak pernah menyuruhkan yang bukan-bukan. Nah itu maksudnya. Allahu a'lam bishawab. Sedikit lagi, kama annallaha tabaraka wa ta'ala, sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala lam yastakhdim, tidak menggunakan lafdzul jalalah, lafaz jalalah. Lafdzul jalalah itu ucapan yang maha tinggi ya. Apa ucapan maha tinggi itu? Allah. Kalau disebut lafdzul jalalah Allah, atau dalam bahasa yang paling besarnya itu nanti termaktub dalam syahadat. La ilaha illallah Allah. Kalau syahadatnya nanti ada kalimat asyhadu di depannya. Lam yastakhdim lafdzul jalalah kawasfin, sebagai sifat, minal awsaf, daripada sifat-sifat, mithlu sairil asma, sebagaimana semua nama-nama. Jadi tidak pernah disebut Allah itu menunjukkan kepada sifat. Pernah nggak? Dalam Al-Quran, Allahu la ilaha illa huwa hayyul qayyum. Mana sifatnya? Sifatnya di hayyul qayyum, bukan di Allah. Allah tidak menunjukkan kepada sifat. Sifat di situ yang hayyul qayyum. Hayyun itu nama juga sifat. Qayyum juga nama juga sifat. Karena di dalam nama Asmaul Husna yang 99 ada nama di dalamnya terkandung hanya Allah yang menunjuk kepada zat nama yang tidak punya sifat. Makanya disebut semua sifat yang ada dalam Asmaul Husna berada di bawah kata Allah, dicakupi oleh kata Allah, karena dia tidak punya sifat tertentu yang khusus. Nah, makanya disebut ismun jami'un likulli ismin wa sifatin, semua nama yang mencakupi nama-nama dan juga sifat-sifat manapun. Sifat itu maksudnya sifat dalam Asmaul Husna ya. Wa inna mastakhdamahu liyadullu alaihi bidzatihi, adapun penggunaan Allah tersebut untuk menunjukkan atasnya, bidzatihi, atasnya Allah, bidzatihi dengan zatnya Allah, wa asma'ihil ukhra, dan nama-namanya yang lain, yang 99 itu. Wa sifatihi, dan sifat-sifatnya, dalalatan alamiyatan. Ini jangan dibaca dalalah ilmiyatan, tapi dibacanya dalalatan alamiyah, sebagai dalil alam. Tuh. Alam yang menunjukkan kepada nama. Fa idza arada an yasifa nafsahu biwasfin muayyanin, apabila Allah menginginkan untuk mensifati dirinya dengan sifat tertentu, au yansibu ila nafsihi fi'lan muayyanan, atau menyandarkan kepada dirinya perbuatan tertentu, ata bilafdil jalalati Allah, datang dengan lafzul jalalah Allah, ka'alamin alaihi, sebagai nama. Thumma alhaqahu, lalu Allah menghubungkannya bil wasfi, dengan sifat, awil fi'lil ladzi yurid, atau perbuatan yang diinginkan. Jadi tidak nama Allah itu menunjukkan kepada sifat dan perbuatan langsung, tapi kalau Allah menginginkan pesifatan kepada Allah, Allah datangkan kata sifat yang lain. Seperti kama taqulu anta, sebagaimana engkau mengatakan Ahmadu waqurun muhadzabun. Ahmad itu berwibawa lagi sopan. Berwibawa sifat bukan? Sifat. Sopan sifat. Ahmad sifat bukan? Nama. Nah itu gitu juga. Allah kalau mengatakan Allah itu maha pengasih, Allah sebutkan Allah maha pengampun. Innallaha huwal ghafurur rahim. Allah datangkan ghafur rahimnya untuk menyebutkan sifat tertentu. Kenapa? Karena di dalamnya semua sifat ada. Kalau nggak disebutkan, orang kan bingung yang mana satu nih.
Maka didatangkan sifat itu. Allah mengatakan ingin menciptakan. Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah menciptakan segala sesuatu. Kata khaliqu kulli syai'in kan perbuatan. Tapi Allahnya perbuatan bukan? Hah? Bukan. Jadi ketika Allah yang menyandingkan nama dengan perbuatan, Allah datangkan perbuatan. Kalau Allah yang menyandingkan namanya dengan sifat, Allah datangkan menunjukkan bahwa Allah bukan sifat, Allah bukan perbuatan, tapi Allah adalah nah begitu maksudnya. Allah, nanti jangan disebut Allah itu apa? Sifat, bukan. Nah sekarang ada masalah, teman-teman kalau nonton YouTube bahasa Inggris, ada yang mengatakan tuh, ustaz-ustaz di barat itu di Amerika, kata Allah itu sama dengan kata God. Enggak sama. Enggak sama. Allah is God. But at the same time, it's not the same. Kenapa? Karena kata Tuhan dengan kata Allah, Tuhan sesuatu disembah. Kalau kita lihat keluar, itu boleh untuk semua disembah itu kita katakan Tuhan. Kan? Tapi kalau kita katakan ke dalam, Tuhan itu hanya Allah, kan begitu? God juga sama fungsinya. Karena nanti begini, kalau misalkan orang Nasrani mengatakan bahwa Isa itu adalah Tuhan, God kan? Terus itu Allah. Bukan kan? Berarti God Allah bukan. Allah adalah God, tapi belum tentu God itu adalah Allah. Kan begitu kan caranya? Itu ada pembahasan itu. Dia mengatakan Allah in Arabic is God in English. Kan kacau itu. Kacau nggak? Kenapa? Karena bab ini nggak dipahami. Kalau teman-teman paham ini, maka teman-teman sekarang bisa meletakkan mana kata Tuhan, mana kata Allah. Tuhan, God. Sebanding tuh. God dalam bahasa Inggris, Tuhan dalam bahasa kita, bukan Allah. Dalam bahasa Arab, ilah. Dalam bahasa Arab disebut dengan ilah. Tapi Allah tidak sama, meskipun dia kemudian ada yang berpendapat berasal dari kata. Karena sesuatu yang berasal dari belum tentu sama kan gitu. Kita berasal dari mak kita, tapi kita mak kita bukan? Bukan. Nah itu kan logika sederhana. Sesuatu yang berasal dari sesuatu bukan berarti menjadi sesuatu itu kan gitu ya. Kita berasal dari ayah dan mak kita, tapi kita bukan ayah dan mak kita. Betul ya? Wallahu a'lamu bishawab. Jika ada yang ditanyakan silakan, jika tidak cukup. Ini ayatnya nanti kita bacakan ke depan. Sebentar, saya habiskan materinya supaya besok kita langsung baca Bismillahirrahmanirrahim. Pemahaman tentang Bismillahirrahmanirrahim. Kita habiskan halaman ini aja ya. Nanti sebelah kanan ini sudah bicara Bismillahirrahmanirrahim. Biar kita nggak bingung-bingung. Yaqulul haqqu jalla wa ala, Allah berfirman, wallahu muhitun bil kafirin. Allah mencakupi, maha mengawasi orang kafir. Nah, maha mengawasi itu sifat kan? Betul nggak? Allah sifat bukan? Bukan. Allah menginginkan untuk mengawasi, lalu Allah datangkan sifatnya. Supaya tidak dipahami bahwa Allah itu adalah wallahu yaqtassu bi rahmatihi may yasha. Allah mengkhususkan rahmatnya kepada yang dikehendakinya. Wallahu dzul fadlil alim. Allah memiliki karunia yang maha agung. Jelas ya? Pengkhususan rahmat kepada sesuatu itu adalah perbuatan. Ya, Allah bukan perbuatan, maka didatangkan perbuatannya. Fasayakfikahumullah, maka akan Allah cukupkan mereka. Mencukupkan kan perbuatan. Menunjukkan Allah itu bukan perbuatan. Jadi dalam ayat Quran sudah jelas Allah bukan perbuatan, Allah bukan sifat. Nah, paragraf terakhir. Falafdul jalalah sara alaman ala dzatil ilahiyah al-aliyah. Maka lafdul jalalah Allah itu menjadi alam. Alam bagi Allah itu hanya nama. Kita sebut nama. Ala zat kepada zat, atas zat ilahiyah ketuhanan al-aliyah yang maha tinggi. Alaman alal haqqi jalla wa ula, menjadi nama atas Allah yang maha benar. Liyadulla alaihi, untuk menunjukkan atasnya Allah, atasnya yaitu Allah, bidzatihi, baik zatnya, wa asma'ihi, dan juga nama-namanya, wa sifatihi, dan juga sifat-sifatnya, dalalatan alamiyatan, dalam bentuk petunjuk yang bersifat nama. Wala yastakhdim lid-dalalah ala ghairihi minal ma'budatil batilah, dan tidak ada satupun yang menggunakannya lid-dalalah, untuk menunjukkan ala ghairihi minal ma'budatil batilah, atas lainnya yang daripada sesembahan-sesembahan yang batil. Pernah dengar nggak ada penyebutan Allah kepada sesembahan yang lain? Nggak ada kan? Orang Nasrani di Indonesia itu menyebut Allah, itu ngambil itu hanya dalam bentuk, sebenarnya nggak ada kata Allah itu dalam Bible.
Kenapa dia pakai Allah? Untuk mengkristenisasikan orang Melayu. Kalau tak nggak salah saya itu dari tahun 70-an sudah dipakai itu di Bible Melayu. Allah, Allah. Makanya mereka nggak bisa bilang Allah. Dia pakai Allah. Orang Inggris nggak bilang Allah. Orang Ibrani nggak pakai Allah. Orang Yunani apalagi yang merupakan dasar dari Bible itu kan bahasa Yunani. Nggak panggil Allah. Dari mana tiba-tiba orang Indonesia, Kristen Indonesia manggil Allah? Dari mana? Ah, itu bahasa pengkristenisasian. Jadi kristenisasi nama. Perang istilah. Dia ingin merubah nama Allah yang merupakan nama zat Tuhan sebagai Tuhan. Jadi mau disamakan antara Allah dan Tuhan. Jadi Allah ya Tuhan, Tuhan ya Allah. Degradasi diturunkan kata Allah itu. Jadi jika ada yang bilang bahwa Allah itu sama dengan Tuhan, hati-hati. Allah adalah Tuhan, tapi belum tentu sama. Karena kenapa? Allah adalah Tuhan, tapi tidak semua Tuhan adalah Allah. Karena semua Tuhan itu kan batu, masa Allah? Ya kan ada yang nyembah batu, ada orang yang nyembah batu, kan dalam bahasa Arab disebut Tuhan juga. Maka itu Allah, kan nggak sama. Nah, itu hati-hati sekali. Wahwal ismul a'zam, dan dialah nama yang paling agung. Ingat, tidak ada satupun nama yang agung yang paling agung dari nama Allah. Jadi kalau ditanya, manakah nama yang paling agung? Jawabannya, hatta Habibullah belum seagung nama Allah. Hatta Habibullah. Kenapa? Habibullah itu hanya kekasih Allah, bukan Allah. Kekasih Allah bukan Allah. Sedangkan nama Allah lah yang paling agung. Tidak ada satupun nama, hatta nama Nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, hatta nama malaikat, mulai dari Jibril sampai yang lainnya, tidak ada satupun yang lebih hebat daripada nama Allah. Makanya nama itulah satu-satunya nama yang walaupun hanya disebut Allah bisa jadi zikir. Satu nama Allah. Dan boleh diucapkan oleh orang yang bisa nutup mulut atau yang nggak bisa nutup mulut. Ustaz Saryawan nggak bisa zikir, baca Allah. Kalau nggak bisa zikir juga, bukan karena Saryawannya, memang inti malas. Karena Allah bisa disebut tanpa nutup mulut. Coba baca. Allah, Allah, Allah. Nggak perlu nutup mulut. Ya kan? Benar tidak? Dibuat dengan sangat indah. Subhanallah. Alladhi hawa, yang mencakupi jami'a kamalati sifatihi, semua kesempurnaan sifat-sifatnya. Walladhi laisa lahu fihi samiyun, dan yang tidak ada padanya samiyun. Apa samiyun? Syarikun fi nafsil ismi, yaitu partner dalam urusan nama. Allah tuh nggak ada nama Allah selain Allah. Kalau Muhammad banyak, ya Habibullah juga banyak, Amna juga ada. Kalau Rusdi lebih lagi. Di sini aja ada 2, di majelis sini aja ada 2, ya kan? Ahmad banyak, tapi nama Allah cuma 1, nggak ada nama lain. Binsar banyak juga. Banyak juga tuh, walaupun nggak banyak di Jawa, banyak di Medan. Ya. Di kekeluargaannya setidaknya kan begitu kan. Jadi itu menunjukkan bahwa nama Allah itu Ismul A'zam, bukan hanya karena posisinya seperti yang sudah kita jelaskan panjang lebar tadi, tapi juga satu-satunya nama yang tidak ada satu orang pun yang punya nama seperti itu atau berserikat padanya. Sedangkan nama kita dimungkinkan kita punya nama itu, tapi orang lain juga punya nama itu. Sehingga kalau ketemu Amna dengan Amna, Pak Amna, 3 orang ada Amna itu, 3-3 yang lihat. Paling banyak di kita tuh apa misalkan? Wibowo. Datang ke acara motivasi. Pak Wibowo, 1 ruangan lihat. Ternyata ada 8 Wibowonya, semua lihat. Kenapa? Karena sama nama. Sama nama. Tapi nama Allah ketika disebut Allah, tidak ada satupun yang akan mendengarnya kecuali satu-satunya zat yang maha agung. Karena itu disebut Al-Ismul A'zam, nama yang maha agung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya akhiri sampai di sini. Semoga pelajarannya bisa bermanfaat. Tolong baca doa dulu sebelum